Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa kembali bersama dengan tim Komsos Kepikepan Blitar. Saya Romo Agus Wijatmiko dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Mojorejo. Pada hari ini kita akan memasuki minggu keempat dalam masa Paskah, dan kutipan kitab suci yang akan kita dengarkan berbicara tentang gembala yang baik. Untuk itu mari kita dengarkan secara lengkap kutipan kitab suci untuk hari Minggu keempat dalam masa Paskah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Pada suatu kali Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai gembala yang baik sebenarnya hendak mencerminkan tentang Allah Bapa kita yang sungguh memperhatikan umatnya. Mengapa ia begitu memperhatikan umatnya? Karena ia mencintai. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Allah sungguh mengenal domba-dombanya, Allah sungguh mengenal umatnya, maka umatnya pun hendaknya mengenal Bapa kita. Kita diberi jaminan oleh Allah Bapa kita agar kita sungguh memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga keamanan. Memang saudara-saudariku yang terkasih, gambaran gembala untuk zaman sekarang mungkin agak sulit karena mereka tidak menuntun domba gembalaannya, lebih banyak pada kandang. Tapi kita lihat sendiri, siapa yang memberi makan? Tentu gembalanya, pemiliknya. Karena gembala bagi pemiliknya adalah harta yang berharga. Kita bayangkan kalau waktu malam ketika si pemilik itu tertidur, tiba-tiba ada suara dari kandangnya, dia akan terbangun untuk mendengarkan, memeriksa keamanan dari gembala, dari dombaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau orang asing datang ke kandang dan kemudian mau menyentuh domba gembalaannya, itu pasti akan menghindar karena dia tahu bahwa sebenarnya bukan pemiliknya. Ia merasa terancam. Tetapi kalau pemiliknya, ia akan menyerahkan dirinya untuk dipegang, dielus-elus, karena dia tahu pemiliknya akan memberi makan kepadanya. Inilah gambaran dari Allah Bapa kita. Ia sungguh mencintai kita, ia sungguh mengenal kita daripada kita sendiri. Maka itu sungguh Tuhan Yesus memberikan kepada kita keyakinan bahwa Allah sungguh memelihara kita. Tetapi, dan saudara-saudariku yang terkasih, terutama untuk kaum muda, Anda juga dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Anda dipanggil untuk juga terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan, karya-karya Allah sendiri. Maka itu beranilah untuk menanggapi panggilan Tuhan itu. Menjadi romo itu keren, bukan karena tunggangannya,
tetapi pengorbanannya untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan dari umat yang dipercayakan kepadanya. Menjadi Romo itu keren, bukan karena ia populer, bukan karena ia bersedia menggunakan media-media sosial, tetapi sungguh dengan konsisten mewartakan kabar sukacita kepada siapapun, tanpa peduli apakah ia akan populer atau akan menjadi selebgram. Menjadi Romo itu keren, bukan karena dia mempunyai kekuasaan dan wewenang yang digunakan untuk kepentingannya sendiri, melainkan demi kesejahteraan semua, bukan hanya pada umat Katolik tetapi juga kepada masyarakat. Maka itu, bagi para kaum muda, tanggapilah panggilan Tuhan ini dengan kesungguhan hati, karena Anda juga keren kalau menanggapi panggilan Tuhan itu. Semoga kita semakin sadar akan pemeliharaan Tuhan dan juga panggilannya untuk berani memilih panggilan hidup sebagai seorang imam dan biarawan-biarawati. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.